selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Telepati Kawa, biasa dipanggil Lia, dengan NIM 19341013 dari S1 Pariwisata semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait SDGs yang saya buat. SDGs atau Sustainable Development Goal merupakan suatu rencana atau aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia, dengan tujuan guna mengakhiri segala bentuk permasalahan yang ada di dunia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 bagi sebanyak diterapkan di pariwisata. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, sehingga dapat diharapkan menjadi pedoman-pedoman bagi sektor lainnya untuk menerapkan SDGs. SDGs diantara lain adalah: pertama, dalam SDGs dinyatakan tanpa kemiskinan. Sebagian poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Atau sama artinya, tidak boleh ada penduduk yang miskin di dunia atau di Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan seterusnya, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini juga dapat memberikan dampak pada ekonomi melalui dengan cara membuka lapangan kerja terhadap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Yang paling menjadi prioritas dapat bekerja adalah pemuda dan wanita. Kedua, tanpa kelaparan merupakan salah satu poin SDGs yang menarik. Karena apa? Ketika target-targetnya tercapai, artinya tidak ada seorang pun yang kekurangan gizi maupun yang mengalami malnutrisi. Selain itu, produktivitas yang tinggi dan petani skala kecil yang sejahtera bakalan terwujud. Sistem produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian ulet dijalankan dengan tetap mempertahankan ekosistem dan kualitas tanah yang meningkat. Dengan kerawanan genetik benih dan hewan yang dipertahankan, dapat menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara merata. Investasi meningkat tidak dapat di pasar, dan terdapat fasilitas akses informasi ke pasar. Jika tujuan ini tercapai, masyarakat dunia akan siap untuk mewujudkan tujuan-tujuan pada SDGs lainnya. Kelaparan adalah masalah yang serius yang berdampak pada produktivitas manusia dan lingkungan. Kelaparan dapat menurunkan kinerja masyarakat serta menyebabkan angka kriminalitas tinggi, sehingga berdampak pada lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, poin SDGs yang ini harus diwujudkan supaya kinerja masyarakat meningkat dan siap untuk mewujudkan poin SDGs lainnya. Poin SDGs kedua ini memiliki fungsi utama untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta memajukan pertanian berkelanjutan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, artinya menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua pada semua usia. Pajak dan devisa yang dihasilkan dari sektor kepariwisataan dapat diinvestasikan kembali dalam perawatan dan layanan kesehatan, seperti meningkatkan kesehatan ibu-ibu, mengurangi kematian anak, dan pencegahan penyakit HIV/AIDS, demam berdarah, dan malaria. 4. Pendidikan berkualitas, artinya menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil dengan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua manusia. Sektor pariwisata harus menyediakan peluang untuk pekerjaan langsung dan tidak langsung, khususnya bagi kaum muda dan perempuan, dan mereka yang berkebutuhan khusus guna mendapatkan manfaat melalui sarana pendidikan yang diambil. 5. Kesetaraan gender, artinya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis. Dalam pembangunan pariwisata harus memberdayakan perempuan, terutama melalui penyediaan pekerjaan langsung dan penghasil penempatan di bidang pariwisata serta bidang akomodasi maupun restoran. Namun, kesetaraan gender biasanya diartikan sebagai perempuan dan laki-laki menikmati yang adanya kesempatan untuk merasakan hak dan tanggung jawab yang sama di bidang kehidupan perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki juga harus diperlakukan sama atau berbeda. Contohnya, perempuan dan laki-laki harus dibayar sama untuk dalam hal pekerjaan.
Kesetaraan gender menjadi hal penting karena dapat bermanfaat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perkumpulan anak juga berkesempatan memperoleh pendidikan formal yang setinggi-tingginya dalam pariwisata. Hal ini menjadi alat bagi perempuan untuk terlibat penuh dalam memimpin dalam setiap aspek yang ada di masyarakat. 6. Air bersih dan sanitasi layak. Artinya menjamin kesediaan air dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang dalam pembangunan kepariwisataan. Harus juga memastikan masyarakat mencapai penggunaan air bersih yang efisien dalam hal untuk mengendalikan polusi dan melindungi sumber daya destinasi yang paling berharga. Contohnya itu seperti dengan menyediakan sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kebutuhan dasar manusia. 7. Energi bersih dan terjangkau, yang artinya menjamin akses terhadap energi yang terjangkau atau terbeli, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang, seperti bendera investasi dalam sumber negeri yang bersih. Pengurangan efek rumah kaca juga mengurangi perubahan iklim serta kontribusi pada akses energi untuk semua. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang artinya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua orang. Dalam hal ini, pembangunan kepariwisataan harus mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan peluang kesempatan lapangan yang kerja yang banyak, yang layak dan produktif, terutama kesempatan bagi pemuda dan wanita. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Artinya membangun infrastruktur atau prasarana yang awet dan kuat dalam meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendukung inovasi. Hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah di suatu negara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan membangun infrastruktur yang tahan lama dapat mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta juga membantu perkembangan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur adalah inovasi, dan infrastruktur dan inovasi adalah penggerak pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan. Oleh karena itu, semakin besar investasi pada inovasi dan infrastruktur, maka akan semakin lebih baik. Salah satu contoh infrastruktur yang bisa diambil adalah desa pengelipuran. Desa pengelipuran, di mana desa ini merupakan desa yang masih menerapkan konsep tata ruang yang sangat baik. Bisa dilihat juga dari struktur bangunannya yang tertata rapi. Hampir setiap rumah yang ada di desa pengelipuran ini satu sama lainnya hampir mirip, dari tata letak hingga bentuknya itu hampir sama. Desa Pengelipuran ini 40% terdiri dari hutan bambu yang juga menjadi daya tarik para wisatawan ketika berkunjung ke desa Pengelipuran. 10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi ketidaksetaraan baik semua negara di dalam maupun antar negara dengan keseimbangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan maupun pedesaan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, artinya membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, atau kuat dan berkelanjutan. Dalam kepariwisataan harus mendorong investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan seperti transportasi yang rendah, polusi, adapun destinasi cerdas yang lebih ramah lingkungan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, artinya menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan pariwisata harus bisa menjadi alat untuk memantau dampak pembangunan dalam pemerintah yang berkelanjutan, seperti energi, limbah, keanekaragaman hayati, air untuk menciptakan lapangan kerja dan ekonomi, lingkungan maupun sosial. 13. Penanganan perubahan iklim, artinya mengambil langkah-langkah tindakan yang cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, seperti mengurangi jejak karbon di bidang transportasi, restoran, maupun akomodasi. 14. Ekosistem lautan, artinya melindungi dan menggunakan laut maupun sumber daya yang berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya ekosistem laut, perairan dangkal, pasir dangkal, lautan lepas. 15. Ekosistem daratan, artinya melindungi, memulihkan, serta meningkatkan penggunaan ekosistem bumi berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik kerusakan tanah, serta kehilangan keragaman hayati. Contohnya ekosistem darat itu ekosistem hutan gugur
yang berada di daerah subtropis, hutan hujan tropis yang berada pada daerah yang memiliki iklim tropis, dan hutan sabana yang ada di daratan yang berisi rumput dan sedikit pohon. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Artinya, menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, dapat mempertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, artinya memperkuat cara implementasi serta menghidupkan kembali kemitraan global untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan. Hal ini harus memiliki kemampuan dalam hal memperkuat kemitraan di antara para pemangku kepentingan, baik pada skala lokal, internasional, dan regional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.